Selamat siang, Pak, dan teman-teman. Perkenalkan sebelumnya kembali diawali dengan perkenalan. Sejarah Diskusi Lalahi dengan NIM 19040116, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, jurusan Teknik Mesin, Sambu 2019 ya. Nah, kita akan kemudian melanjutkan untuk pembahasan bab 3. Nah, pembahasan bab 3 ini adalah tentang TPM itu menganalisis dan mengkategorikan data kegagalan gitu. Oke, next kita kemudian di sini dijelaskan banyak perusahaan masih tidak menyadari betapa tidak efisiennya pemeliharaan mereka sendiri gitu. Atau jika mereka sadar, mereka mungkin tidak ingin orang lain mengetahuinya gitu. Nah, saya telah mendengar situasi di mana manajer pemeliharaan meninggalkan rapat ketika orang-orang mulai mendiskusikan topik seperti pemeliharaan produktif total atau TPM. Mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa mereka mungkin membutuhkannya. Faktanya, mereka sering bangga dengan keadaannya, tetapi kemudian mereka tidak memiliki apa-apa untuk dibandingkan. Ini seperti cara orang berbicara tentang bagaimana orang miskin dibesarkan dengan segala pengorbanan, tetapi seringkali orang miskin tidak menyadari bahwa mereka miskin. Nah, mereka bukan ingin menyinggung ya, tapi memikirkan tidak punya apa-apa untuk dibandingkan kemiskinan mereka untuk biasanya karena teman dan hubungan mereka gitu, yang kategori tidak baik itulah kan. Nah, jadi untuk perusahaan yang kurang makmur yang mulai menggunakan perbaikan terus-menerus situasi mereka menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik, dan itu dimulai dengan manajer yang seharusnya mengatur anggaran, tenaga kerja, peralatan, dan waktu produksinya gitu. Nah, ketika kita mulai analisis peralatan, itu akan menjadi wahyu beberapa banyak hal yang kita temukan. Ada beberapa yang salah. Kemungkinan untuk setiap alat kita harus mencari uang dan tenaga untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi biaya ini akan sangat meningkat jika pabrik memiliki banyak alat gitu. Karena setiap perbaikan harus diulang pada setiap alat dengan jenis yang sama. Target TPM 0, gagal dan tidak memprioritaskan atas dasar biaya. Nah, ketika Anda memikirkannya, alasannya jelas gitu. Jika kami memprioritaskan, maka pekerjaan yang kurang penting tidak akan pernah ditangani, terutama jika biayanya tinggi. Oke, jadi sebagai pertimbangan juga ketika perawatan itu terlalu dianggap belum urgent dan biaya keluarnya cukup mahal, akan menjadi suatu pertimbangan lagi gitu maksudnya. Nah, kita lanjut, setidaknya pada awalnya saya akan mengatakan bahwa penting bahwa biaya setiap perbaikan diperkirakan gitu, hal-hal kecil karena bakal mempengaruhi ke depannya terhadap kerja produk, bahkan kualitas yang dihasilkan gitu kan. Nah, jadi di sini disamakan dengan biaya konsekuensinya selama periode waktu. Ini akan membantu mengendalikan pendanaan dan mengembalikan uang yang sebenarnya dikeluarkan gitu. Nah, jadi biaya harus dicatat dan nilai terbaik untuk uang yang ditemukan gitu. Maksudnya dipertimbangkan. Penghematan akan bertindak sebagai motivator bagi tim dan manajer lainnya. Jadi libatkan seluruh perusahaan gitu dalam pengenalan perbaikan. Jika departemen pembelian tersedia, maka mereka dapat membantu dengan biaya tinggi dan beberapa item pembelian. Jadi bahkan jika diputuskan untuk memperbaiki semua masalah, selalu bermanfaat untuk memantau biaya gitu. Nah, jadi di sini FTech atau log riwayat mesin pengkategoriannya untuk berhenti kecil atau kerugian yang tidak tercatat gitu kan, tidak tercatat untuk melakukan analisis kerja gitu. Kinerja peralatan yang tepat. Kita perlu meninjau bagaimana mesin berperilaku selama periode yang wajar gitu. Periode yang wajar 3 bulan adalah waktu analisis yang dapat diterima sebenarnya saat kami lanjutkan melalui tahapan TPM gitu kan. Kami akan mengumpulkan data, informasi kegagalan kami dari 3 sumber utama gitu. Di antaranya misalnya pertama ada FTech nih. Ini adalah kesalahan yang telah ditemukan oleh tim AM dan Zero Files PM selama pembersihan awal mereka dan siklus inspeksi dan pembersihan yang rutin yang dilakukan berikutnya gitu kan. Nah, kemudian mungkin juga beberapa tag berasal dari masalah yang ditemukan saat menganalisisnya. Jadi pemberhentian kecil. Nah, kesalahan ini dikategorikan ke dalam kelompok kesalahan berdasarkan akar penyebab kegagalan. Jadi lembar catatan yang digunakan untuk tag F pun adalah bisa membersihkan peta, peta cacat, kemudian spreadsheet kategori F tag, bagian cacat, baru lembar log FTech, baru lembar sertifikasi tugas, baru lembar analisis kegagalan. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu log sejarah mesin. Apa sih ini kan gitu kan, apa yang mau dipelajari juga adalah setiap kesalahan harus itu dicatat. Di awal juga sudah disampaikan,
untuk memantau atau meninjau kinerja peralatan. Nah, PPM diperlakukan atau memperlakukan masalah ini sebagai tag F. Jadi diberi nomor, dicatat pada lembar log, dan dikategorikan untuk mengidentifikasikan alasan kegagalan untuk analisis. Mereka dicatat selama interval waktu yang sama dengan data penghentian minor 3 bulan gitu, minor 3 bulan. Dan kemudian lembar catatan yang digunakan untuk riwayat mesin adalah spreadsheet biaya, kemudian ada lembar log kategorisasi, dan ada peta perusahaan. Nah, juga ada data perbaikan tertentu yang perlu kita catat. Nah, untuk memastikan, untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari analisis yang dilakukan. Jadi untuk setiap kesalahan harus dikumpulkan nomor tag F-nya, tanggal dan waktu kegagalannya, gejala awal kegagalannya juga penting, waktu perbaikan dan untuk waktu respons dan ulasan tentang levelnya, kemudian waktu perbaikan selesai, dan kemudian waktu alat kembali ke produksi gitu. Jadi beberapa sistem pelacakan ini sebenarnya kesalahan yang menyediakan data kerja yang secara otomatis gitu. Jadi untuk semua kesalahan kita harus dapat mengambil dan membuat grafik gitu, membuat grafik berikut ini. Meskipun pembaca akan memilih parameter yang diinginkannya. Jadi ada hal-hal menjadi standarisasi. Jadi misalnya dari jumlah kegagalannya, waktu kerja alatnya, baru mean time between failure, MTBF, dan mean time to repair. Apa sih ini? Jadi MTBF itu sebenarnya adalah ukuran keandalan peralatannya sebenarnya, dan standar dari setiap pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan. Nah, kalau untuk MTTR itu adalah ukuran dari sistem pendukungnya, keterampilan staf teknis, kompleksitas kegagalan, dan ketersediaan suku cadang. Itu jadi yang ketiga, pemberhentian kecil atau kerugian yang tidak tercatat. Nah, jadi di sini PPM mengenali kesalahan ini sebagai sumber utama waktu henti yang kumulatif dan pengurasan waktu insinyur yang signifikan. Mereka dipilih dan ditargetkan untuk dieliminasi. Jadi kategorikan mereka jika memungkinkan, tetapi mungkin sulit karena jenis masalahnya ya. Jadi lembar catatan yang digunakan untuk pemberhentian kecil adalah foto atau gambar area dan lembar log berhenti kecil. Jadi apa penyebab kegagalan itu? Sebenarnya sistem pemuatan macet karena jarang digunakan misalnya gitu kan. Itu akan beroperasi 13 kali dan kemudian tidak melakukan apapun selama sekitar 6 jam. Jadi pada saat itu akan bergerak selama lagi 13 kali dan seterusnya. Mesin telah mengikuti pola ini sekitar 6 bulan. Jadi perangkat lunak Jepang yang tadi juga di awal orang Jepang tentang TPM, ya pada waktu itu adalah logika dasar go no go gitu digunakan. Mereka tidak akan pernah menganggap perangkat lunak menunggu hanya selama 1 detik dan kemudian memeriksa sensor posisi lagi gitu. Jadi bertanya, selain itu orang Jepang percaya bahwa perakitan mekanik harus dapat diandalkan dan perlu mengidentifikasi di mana gerakan lambat itu. Jadi disesuaikan posisi salah satu sensornya dan mempercepat sedikit. Ini adalah pengalaman yang menjadi dia pada perusahaan yang mengharapkan sistem bekerja dengan standar keandalan gitu kan. Nah, sejujurnya ya tidak bekerja dengan banyak orang lain. Nah, ini adalah pernyataan statement dibukukan. Jadi apa dampak pemberhentian kecil pada teknisi dan insinyur sebenarnya? Mari kita asumsikan beranggapan kita memiliki satu unit produk yang keluar dari posisinya dan menghentikan seluruh lini, maksudnya seluruh pekerjaan daripada produk. Jadi gini, langkah pertama adalah menemukan insinyurnya. Jadi biasanya dengan paging, kemudian insinyur harus menghentikan apapun yang dia lakukan terlepas dari kerumitan prosedur yang sedang dia kerjakan. Jadi job pager itu mencari tahu kemana ya sebenarnya harus pergi, baru ke pemilihan unit mana, baru memposisikan ulang atau memindahkan penyumbatan yang secara manual. Jadi berjalan kembali ke pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Jadi mulai bekerja lagi untuk tidak membuat kesalahan apapun, apa-apa, untuk meskipun terputus secara kontinuitas gitu. Nah, langsung stuck mati gitu maksudnya. Jadi kita lanjut, titik-titik lengket dengan angka-angka tertulis di atasnya ditempatkan pada gambar sedekat mungkin dengan titik di mana kegagalan terjadi. Jadi titik-titik diberi kode warna untuk mencerminkan jumlah waktu yang hilang. Kemudian meskipun memungkinkan untuk memilih warna, titik, dan interval waktu apapun, yang terbaik adalah memilih satu set dan menjadikannya standar gitu. Dalam kasus saya, misalnya 10 menit dipilih sebagai interval waktu, kemudian titik kuning untuk waktu kurang dari 10 menit, baru titik biru untuk waktu lebih dari 10 menit, baru dipilihlah sebagai interval waktu. Nah, jadi di sini juga dijelaskan banyak masalah disebabkan oleh tingkat keterampilan yang tidak memadai. Jadi dan dapat diselesaikan dengan pelatihan dan atau dengan pembuatan dokumentasi khusus yang mencakup bidang-bidang dengan masalah tersebut. Jadi perusahaan yang memproduksi alat ini mungkin menyediakan beberapa dokumentasi terbaik dan banyak referensi penting dan titik data pengaturan. Tetapi untuk beberapa penyesuaian ini dapat ditingkatkan dengan menambah sedikit gitu kan, menambah sedikit lebih detailnya.
Jadi ada juga sejumlah besar masalah yang disebabkan oleh kerusakan yang tidak terkendali, yaitu masalah dengan suku cadang yang tidak ada, kemudian PM terjadwal yang mencakup area kegagalan, dan solusinya di sini hampir sama dengan tingkat keterampilan yang tidak memadai, kecuali PM harus dirancang dari awal, diperiksa dari yang untuk memastikannya berfungsi, memiliki frekuensi pemeliharaan atau inspeksi yang ditetapkan dan kemudian diterapkan. Jadi menemukan penyebab TPM-FTEK itu dengan membantu menemukan apa permasalahannya, titiknya. Jadi pertama, ada kondisi dasar yang diabaikan, standar operasi tidak diikuti sebenarnya, pemerosotan yang tidak dicentang gitu, yang berarti diabaikan juga kan. Kemudian tingkat keterampilan tidak memadai tadi di atas, baru kelemahan desainnya, menggambarkannya kan, dan kemudian ada beberapa hal yang sistem yang tidak dikenal, keruwetannya gitu kan. Nah, kerusakan tidak dicentang ini akan diselesaikan dengan menempatkan PM pada tempatnya. Jadi membuat prosedur yang kemudian melatih pendistribusian kegagalan itu, dan modul yang telah gagal dapat memberikan petunjuk tentang bagian ini yang juga tidak memiliki prosedur perawatannya. Nah, jika semua tek memiliki area tertentu, mungkin tujuan menggunakan metode RCM akan membantu mengevaluasi bagian yang paling mungkin gagal, maka akan ditemukan. Karena kayak di bab 1 tentang bayangan gitu kan masalah. Jadi bisa ditemukan gitu dengan menggunakan metode RCM ini. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bagian Pareto. Apa itu? Yaitu menggunakan persentase dan jumlah kumulatif untuk setiap kategorinya. Menggunakan persentase adalah cara standarisasi data, dan kemudian ada juga tentang peta cacat yang mungkin ini adalah sebagai apa ya, representasi visual dari lokasi smart F yang ditemukan pada alat. Jadi dengan menggunakan persentase juga, persentase gagal sama dengan kategori gagal plus gagal totalnya. Jadi ada kategorinya, kemudian gagal totalnya dikali 100%. Nah, kemudian kita lanjut, IPM mendefinisikan 5 mode kegagalan untuk menutup alasan kegagalan. Jadi klaster titik cukup akurat untuk alat ini. Label merah yang tampak pada sebagai hitam pada gambar, kalau dilihat di buku di perimeter mengidentifikasi interlock gitu. Interlock untuk pintu yang rusak mereka dapat diatur dengan benar, tetapi mungkin merupakan peningkatan yang relatif murah untuk mengubahnya dengan gaya yang berbeda gitu. Nah, mungkin salah satu yang memiliki lampu untuk mengatakan kapan itu membuka atau menutup. Jadi menemukan interlock ini lebih baik gitu, tapi tidak terlalu mudah. Nah, jadi seseorang harus berusaha dan meluangkan waktu untuk memiliki pengamatan analisis yang boleh untuk ditemukan pada peta cacat. Jadi itulah teman-teman untuk di bab 3 kali ini tentang TPM ini. Jadi harapannya kita pun boleh sama-sama belajar untuk terkait akan hal ini gitu teman-teman. Jadi demikian untuk bab 3 TPM, menganalisis dan mengkategorikan data dan kegagalan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih.